Oke, selamat datang. Hari ini kita akan coba bedah dunia meme coin yang ya bisa dibilang cukup liar. Tapi ingat ya, ini sama sekali bukan nasihat keuangan. Anggap aja ini sebuah eksplorasi ke dalam 7 cerita investasi yang unik. 7 tesis berbeda yang menurut sumber kami bisa jadi penentu siapa pemenangnya di tahun 2026 nanti. Kita mulai dari kenyataan yang pahit dulu ya. Angka ini, 99%, nunjukin tingkat kegagalan di pasar meme coin menurut sumber kami. Risikonya luar biasa tinggi dan taruhannya, ya, gede banget. Nah, pertanyaannya kan jadi gini. Dengan risiko segede ini, gimana caranya kita bisa menganalisis dunia yang super kacau ini? Tenang, dalam pembahasan kali ini kita akan coba sajikan sebuah kerangka berpikir untuk memahaminya. Oke, setelah kita paham risikonya, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari masalah utamanya, lanjut ke para raksasa yang udah mapan, terus ke para penantang dengan cerita baru, dan diakhiri dengan beberapa eksperimen yang, cukup liar. Jadi gini, masalahnya tuh simple. Sebagian besar meme coin itu ya bakal gagal. Jadi gimana caranya sebuah koin bisa bertahan? Salah satu jalannya adalah dengan punya tesis atau cerita investasi yang kuat dan jelas. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu pengingat penting banget nih dari sumber kami. Meme coin itu resikonya super tinggi. Jadi, pertimbangkan untuk alokasiin maksimal 10% aja dari total portofolio kripto Anda. Jangan lebih. Yuk, kita mulai dari kategori pertama, meme coin yang udah mencapai skala besar dan dikenal banyak orang. Ini tuh taruhan buat nama-nama yang udah gede dan kita semua kenal. Udah pasti, kita mulai dari yang pertama, sang pelopor meme coin yang orisinal. Jadi poin utamanya gini, tesis investasi buat Doge ini bukan cuma soal meme ya, ini lebih ke soal regulasi. Karena teknologinya proof of work sama kayak Bitcoin, ada kemungkinan besar regulator di Amerika Serikat nggak akan nganggap ini sebagai sekuritas. Nah, ini yang buka pintu buat produk investasi gede kayak ETF. Nah, ini buktinya. Coba lihat grafiknya. Kenaikan cash rate ini tuh kayak ukuran kekuatan komputasi yang ngamani jaringannya, nunjukin jaringannya makin kuat dan aman. Ini adalah metrik kunci yang dicari sama institusi. Keamanan itu nomor 1. Oke, sekarang kita pindah ke raksasa kedua yang pendekatannya beda banget. Nah, yang menarik dari PP itu justru kesederhanaannya. PP ini taruhan beta tinggi. Artinya, dia bakal ikutin pergerakan Ethereum, tapi naiknya atau turunnya bisa lebih dahsyat. Tesisnya simpel aja. Kalau kamu percaya Ethereum bakal naik, PP ini didesain buat ngelipat gandakan keuntungan itu. Slide ini nunjukin banget gimana smart money atau investor kakap bisa manfaatin PP. Daripada pakai futures yang ada risiko likuidasi alias duit bisa hangus, mereka bisa pegang PP. Jadi pas Ethereum naik, PP bisa naik lebih tinggi lagi, ngasih keuntungan berlipat ganda, tapi tanpa risiko kena likuidasi. Oke, kita masuk ke kategori berikutnya, para penantang narasi. Ini koin-koin yang lebih baru, yang bertaruh pakai ide segar, model token yang beda, atau numpang di pertumbuhan platform tertentu. Di dunia meme coin, distribusi token itu segalanya. Masalah paling gede itu kan kalau ada segelintir orang dalam yang pegang banyak token. Nah, Wave ini beda. Tesisnya itu soal kepercayaan. Kepercayaan kalau nggak ada paus atau bandar gede yang siap ngedam harga kapan aja. Dan gambar ini ngejelasin semuanya. Lihat deh, distribusinya merata banget kan? Plus ceritanya simple banget dan gampang viral. Ini kan cuma anjing pakai topi. Justru kesederhanaannya itu yang bikin kuat. Nah, tesis buat BART ini beda lagi. Ini bukan soal teknologi tokennya, tapi ini taruhan langsung ke kesuksesan infrastruktur Coinbase, salah satu bursa terbesar di Amerika. Logikanya, kalau Coinbase berhasil narik jutaan pengguna baru ke base chain mereka, ya mereka akan mendarat di ekosistem di mana BART ini jadi meme coin utamanya. Angka-angka ini nih, inti dari ceritanya. Pertumbuhan pengguna di base chain itu gila-gilaan. Dan setiap pengguna baru, itu ya calon pembeli bread. Ini namanya taruhan ke efek jaringan yang masif. Pasar kripto itu kan hidup dari cerita atau narasi. Setelah bertahun-tahun didominasi sama tema anjing, tesis Popcat itu adalah duit bakal nyari cerita baru. Rotasi sektor itu beneran terjadi, dan Popcat ini coba memposisikan diri buat nangkap gelombang kucing berikutnya. Oke, kita rangkum dulu ya ketiga penantang ini. Wave itu taruhan pada kepercayaan, Bread taruhan pada pertumbuhan platform, dan Popcat taruhan pada psikologi pasar. 3 sudut pandang yang beda banget tentang gimana caranya jadi pemenang. Oke, sejauh ini kita udah bahas taruhan soal warisan, platform, dan cerita baru. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih aneh lagi, ke ranah yang benar-benar eksperimental.
Selamat datang di kategori terakhir. Ini isinya taruhan-taruhan super berisiko di teknologi dan tren budaya yang baru muncul. Anggap aja ini intipan ke masa depan. Coba bayangin sebuah ekonomi di mana agen AI punya dompet sendiri dan bisa transaksi satu sama lain. Nah, itulah yang disebut ekonomi agentik. Tesis GOAT adalah, karena dia token pertama yang divalidasi oleh AI, dia punya nilai sejarah sebagai pelopor, sesuatu yang nggak akan pernah bisa ditiru oleh yang lain. Mirip-mirip kayak Bitcoin di dunianya. Yang ini bukan lagi soal investasi pakai logika, tapi pakai emosi. SPX ini taruhan pada sentimen budaya. Dia tuh kayak mewakili perasaan generasi muda yang rasa nggak bisa masuk ke pasar keuangan tradisional. Justru karena misinya yang absurd, komunitasnya jadi makin kuat dan fanatik. Oke, kita udah ngebahas 7 koin. Sekarang, mari kita tarik benang merahnya. Karena ini bukan cuma soal satu-satu koinnya, tapi soal pola dan kerangka berpikir yang bisa kita pakai. Nah, ini dia poin kuncinya. Setiap koin itu mewakili kategori keyakinan yang beda. Ada yang bertaruh pada warisan, ada yang bertaruh pada pertumbuhan platform, ada yang bertaruh pada model yang lebih adil, cerita baru, teknologi masa depan, dan bahkan budaya dan psikologi. Ini tuh kayak toolkit mental yang bisa kita pakai buat nganalisis meme coin apapun. Jadi buat nutup pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Meme coin itu intinya cuma wadah buat cerita dan keyakinan. Jadi pertanyaannya, bukan cuma koin mana yang bakal menang, tapi cerita mana yang paling kuat dan paling nyantol di hati orang-orang di masa depan. Jawabannya bakal nentuin segala